Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat NLP Smart Indonesia, Cuat Group, selalu tune in di channel Ian Subianto, berbagi inspirasi positif, motivasi, edukasi, dan berbagai hal-hal yang positif lainnya. Selalu ingat, like, share, and subscribe channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di area Sekipan, Kalisoro, Tawangmangu. Agak dingin. Oke, tapi tetap nyaman. Jadi kalau pagi ini, walaupun ini sudah matahari sudah memuncul, tapi dinginnya masih belum hilang-hilang. Tapi tetap mengasihkan, karena kalau di tempat alam seperti ini tuh kesehatan luar biasa. Ion-ion negatif, energi semesta ini, wah, kita terima dengan sangat luar biasa, masuk ke dalam tubuh kita dengan sangat nyaman. Walaupun ya masih gitu. Kalau tadi pas habis jalan-jalan, habis gerak gitu enak. Ini kalau udah diam, sudah mulai banyak diam, ya mulai. Jadi kulit-kulit ini wah terasa begitu benar-benar dingin. Memang luar biasa, tapi wah nyaman, segar. Tempatnya recommended untuk teman-teman yang ke daerah Solo Raya, mampir ke daerah Karanganyar, ke daerah hutan lindung ini ya, di perhutani di sekitar Sekipan. Ada destinasi wisatanya banyak sekali teman-teman ya. Jadi dari mulai ada air terjun, tingginya lumayan. Setelah air terjun di perbukitan bisa metik stroberi. Oke, nanti kita di tempat stroberi, kalau sempat ya saya akan bikin video lagi bagaimana di tempatnya stroberi. Lalu kita bisa belanja sayur mayur, berbagai macam oleh-oleh di sini. Nah, di bawah situ ada Resto Bukit Sekipan, Bukit Halloween ya. Jadi banyak sekali untuk foto-foto, spot-spot foto yang digunakan dengan berbagai model, dari rumah terbalik, salju, hantu, berbagai macam. Tapi ini wisata yang pokoknya murah, meriah, menyehatkan, menyenangkan, dan refresh pikiran kita. Jadi kesempatan kalau kita tidak bisa wisata jauh-jauh, saya jarak dari sini kira-kira yang 40 km. Jadi kalau sedang secara waktu tidak mungkin pergi jauh-jauh, ya wisatanya ke dekat-dekat sini, itu sudah sangat nyaman sama anak-anak, keluarga, dan lain-lain. Mereka ada di villa, tidur, olahraga. Kita bisa jalan-jalan di sini, dan ini juga area yang sering kita gunakan untuk outbound, karena layanan kita di Cuat Consulting itu salah satunya ada outbound, game, gathering, dan lain-lain. Nah, ini tempat juga yang kita gunakan untuk destinasi untuk outbound, baik dari kelas teenager sampai dengan kelas dewasa, perusahaan-perusahaan, bahkan ada kelas anak-anak, children ya. Jadi model children outbound berbasis NLP kita ada juga, ada beberapa di tempat sini itu. Baik, sahabat-sahabat NLP Smart Indonesia, ada satu hal yang cukup, ini tadi saya cerita tentang children outbound yang untuk anak-anak, membangun kreativitas, optimisme, kepercayaan diri, dan lain-lain. Nah, pada saat anak-anak, ternyata itu problemnya juga banyak sekali, teman-teman. Pernah suatu ketika, saya itu ada di klinik saya di klinik CBS ya, Cuat Betterment System. Di klinik itu datang orang tua sama anaknya. Satu yang diceritakan itu bahwa anaknya ini tidak percaya diri. Kalau di sekolah, di kelas itu tidak pede. Untuk maju tidak pede. Tapi kalau ngerjakan PR yang tertulis, ngerjakan soal tertulis, itu the best, selalu lebih bagus. Padahal keseharian anak ini itu, ini masih SD kelas 4. Anak ini tuh sudah belajar off-road dengan jeep, motor trail seneng, dan lain-lain. Hobinya bahkan hobi adventure. Tetapi dengan hobi yang seperti itu, hobi yang menantang, tapi tidak ada rasa percaya diri yang sangat kurang ketika di kelas. Dan yang menimbulkan percaya diri nggak kelas itu, membuat nggak percaya diri itu bukan karena nggak mampu, bukan karena kemampuan akademisnya luar biasa, nilai-nilainya bagus-bagus semua. Tapi kok kenapa bisa ini? Akhirnya kita telusur, apa sih masalah yang sebenarnya terjadi? Ngobrol, curhat, dari mulai kenalan, kita tanya-tanya tentang hobinya, kita cerita panjang lebar tentang hobinya dia, saya terus masuk ke dalam hobinya dia. Jadi ada proses rapo ya. Rapo untuk masuk sampai dengan dia klik, saya cerita. Sebelumnya saya juga sambil
begitu sambil ngobrol kadang-kadang karena saya belum tahu persis tentang dunia yang anak ini juga hobi, saya juga sambil buka-buka di tempatnya laptop, langsung Google, langsung saya bermain di situ dan lain-lain sampai bisa klik pembicaraan, saya tanya dengan clue-clue tertentu tentang Jeep dan lain-lain, anak ini cukup tahu dan itu luar biasa. Apa sih yang membuat tidak pede? Apa yang membuat tidak percaya diri gitu kan? Nah, ini ternyata menjadi pertanyaan yang cukup luar biasa. Jadi setelah diungkapkan si anak tadi, dia mengungkapkan, dia bercerita, ternyata pernah memiliki satu kejadian ketika dia itu dibuat tidak pede oleh gurunya di sekolah. Jadi pelajaran kesenian ketika dia harus bernyanyi ke depan dan dengan suara yang beda dengan artis tentunya lah ya. Saya tidak menyebutnya suaranya jelek, tapi intinya suaranya itu tidak memberikan kepuasan kepada guru yang sudah mengajarnya, karena harusnya level ini nilainya segini, ini tidak seperti itu. Oke. Nah, lalu kejadian itu ternyata dia bisa mengingat betul. Ketika dia ada suruh maju, suruh baca, suruh puisi, suruh apapun, kalau hubungannya di sekolah, langsung nggak pede, langsung down. Jadi dia benar-benar seperti terperangkap dalam sebuah mental block yang sangat kuat sekali. Ini luar biasa ini. Kalau di tempatnya RT, tempatnya RW, di dunia luar, dia bisa eksplorasi, di kemah, dia bisa. Tapi kalau begitu masuk dalam kelas, sudah langsung. Bahkan ketika naik ke kelas, karena itu kejadian bukan di kelas 4. Ketika 2 tahun sesudahnya, artinya dia sudah kelas 4, kejadian di kelas 2. Ternyata itu masih menguatkan sekali, bahwa dia itu masih merasakan hal itu. Benar-benar masih sangat berasa. Dan itu menjadikan momok untuk masa depannya tentunya. Nah, si orang tua setelah tahu kejadian, bukan kejadian penyebabnya, berarti setelah tahu bahwa anak ini tidak pede dan lain, padahal si orang tua itu melihat di luar pede, kalau di masyarakat dan lain dengan teman di RT di itu dan lain itu pede, kok kenapa di kelas nggak pede? Akhirnya datang ke kita, ngobrol dengan saya. Gitu. Setelah ngobrol panjang lebar, ya itu salah satunya, ternyata ketemu sumber yang menjadi, kalau di dalam dunia pikiran bawah sadar di NLP atau di hipnoterapi sering disebut sebagai istilahnya apa ya, penyebab utamanya. Jadi yang menjadi ISE-nya. Jadi ada initial sensitizing event. Tidak usah dihafalkan bahasanya, ISE-nya. Initial sensitizing event ini ternyata terjadi di kelas 2 SD. Dia suruh nyanyi, begitu habis nyanyi karena mungkin nyanyinya kurang kurang memenuhi apa yang diinginkan oleh bu gurunya, lalu dimarah-marah, dia dibilang bahwa wah kamu gini-gini mosok nggak bisa nyanyi dan lain-lain, dan saat itu anak-anak di kelasnya itu langsung wuh. Nah, ternyata ini menjadi sebuah ISE, initial sensitizing event, untuk anak ini terjadi mental block yang sangat luar biasa di kelas khususnya. Nah, setelah cerita-cerita, saya cuma ngajak anak-anak ini bermain cerita gitu ya, bermain gitu. Saya buat gambar-gambar dengan garis-garis dan lain-lain. Yang intinya saya akan mengajak kepada anak tadi dengan visualisasi. Lalu setelah itu di setiap kota itu saya ngikuti dari ketika bu guru itu masuk, dari sebelum-sebelumnya itu sudah ada sebagian, lalu bu guru masuk ke kelas, guru kesenian menjelaskan, ini suruh maju, dan suruh maju. Ada sedikit merubah ketika di kejadian yang dia ingat bahwa dia itu tidak pede, lalu dimarahi dan lain-lain. Nah, sekarang ibu gurunya saya ubah kata-katanya, dia tak suruh baca, teks saya buatkan, bu gurunya itu seolah ngomong seperti ini. Jadi saya menjadi sutradara hidupnya dia pada waktu lalu, tapi ini pada waktu pengulangan gitu ya, sahabat NLP. Nah, setelah ini terjadi, dia ngulangin terus, dia hanya memvisualisasikan bahwa kejadian itu beda dengan yang senyatanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, setelah itu anak itu saya minta untuk membayangkan dia berdiri, dia pejamkan mata, jadi 2 meter dari saya gitu, di ruangan saya, 2 meter dari saya minta untuk dia pejamkan mata, karena ini masih anak kelas 4 SD, jadi bahasa saya pun masih banyak menggunakan bahasa-bahasa anak ya, bahasa-bahasa kecil gitu. Oke, setelah dia pejamkan mata, saya suruh bayangkan dia di depan kelas, dia bernyanyi, lalu diganti dengan berpuisi, gurunya memberikan pujian, memberikan aplaus, memberikan atensi yang luar biasa, bahkan memberikan apresiasi dengan pujian-pujian yang disukai oleh anak tadi. Dan saya minta dia mengulangi lagi dari mulai nyanyi, baca puisi dan lain-lain. Bahkan saya siapkan puisinya, saya printkan dari saya ngambil puisi untuk anak-anak gitu ya.
puisi kemerdekaan pada waktu itu tentang 17 Agustus era. Jadi saya ngambil puisi yang paling mudah itu saya berikan untuk dia baca. Setelah dia baca, dia merasa bahwa dia sangat pede, sangat yakin dan sangat yakin sekali. Dan setelah itu agak lama itu saya nggak kontak-kontakan lagi. Kebetulan saya belum review. Ini kan sudah hampir 2 minggu saya belum review. Nah, akhirnya kita chatting dengan ibundanya, chattingan, informasi dan lain-lain. Bagaimana keadaan di kelas? Karena kebetulan beda provinsi ini orang ini, jauh-jauh dari provinsi lain untuk datang ke tempat kita. Nah, setelah 2 minggu review itu, ternyata di kelas sempat dia sudah maju, sudah ini dan lain-lain. Dan this oke, seperti normalnya aja. Lah, sahabat NLP mungkin ada yang bertanya-tanya, ini teknik apa yang digunakan? Sebenarnya teknik ini hanya menggunakan teknik visualisasi dan penguatan, memasukkan ke bawah sadar, menciptakan kondisi trans si anak tadi, itu menciptakan dengan kondisi rapuh. Jadi di saat rapuh saya menceritakan bahwa saya melakukan ini kepada si A, si B, si C, D yang sama-sama anak-anak seusia dia. Saya menceritakan kasus-kasus yang jauh lebih berat dan lain-lain. Ketika ketemu saya masalahnya selesai dan saat itu dia sudah trans sebenarnya. Nah, saat dia punya keyakinan trans yang sangat tinggi, saya sudah mulai masuk ke afirmasi. Mulai merubah dari struktur memori sejarah dari kejadiannya. Akhirnya apa? Sejarah dari ISE yang terjadi yang tadinya negatif ternyata bisa terselesaikan dengan mudah. Loh, apakah ini? Ada yang tanya, Mas Yan, apakah ini bisa diselesaikan kalau orang tuanya yang melakukan seperti itu? Kalau kejadiannya menyangkut keluarga, orang tua dan lain-lain, saya sangat menyarankan datang kepada para profesional terapis ya. Apalagi kalau kejadiannya di rumah. Jadi kejadian sama ibunya nih, bapaknya kalau bisa jangan, lebih baik dengan pihak dari luar. Kalau kejadiannya di sekolah pun saya lebih menyarankan. Kenapa? Karena dari pihak keluarga ketika membentuk visualisasi ini kadang-kadang transnya tidak terbentuk. Kenapa trans tidak terbentuk? Karena kemampuan skill untuk membuat anak trans dengan obrolan, dengan komunikasi kadang-kadang tidak mudah. Artinya apa? Anak kadang-kadang masih punya barir dengan orang tua. Anak kadang-kadang masih punya sisi-sisi yang dia tidak mau tampilkan kepada orang tua. Banyak sekali hal yang kadang ditutupi kepada orang tua. Dan ini terjadi, bukan saya bilang lazim ya, tapi ini banyak sekali terjadi pada anak-anak. Artinya apa? Hal-hal yang kadang-kadang itu menjadi, oh ini rahasianya si anak tersebut. Oke, sahabat analis smart Indonesia, itu salah satu cerita tentang bagaimana ketika saya melakukan, kalau kita bilang intervensi psikologi pada si anak tadi, dengan sedikit memasukkan sejarah baru atau mengotak-atik yang di dalam deep structure memorinya dengan konsep setelah dia pada saat rapuh sambil melakukan kondisi trans atau conditioning trans si anak tadi ya. Setelah conditioning trans sambil kita memasukkan memori-memori baru lalu melakukan tes dan afirmasi. Jadi kalau dengan melakukan langsung itu kan terjadi sebuah tes, afirmasi langsung juga kalau dia pernah melakukan dan itu dimasukkan menjadi struktur memorinya. Artinya seolah-olah kejadian yang tadi ketika dia baca puisi, nyanyi ataupun depan saya itu seperti kejadian di kelas. Artinya dia memiliki memori itu dalam mental map-nya atau di peta mentalnya. Nah, kalau di deep structure memorinya sudah ada ini, berarti nanti ketika dia maju ke kelas ini akan bisa diambil. Kenapa saya mengulangi? Dengan dilakukan berulang-ulang sampai beberapa kali, berarti akan terjadi peta mental yang tidak cuma satu. Ini menguatkan. Seperti kalau kita bermain grafik di Excel gitu ya. Angka yang paling besar ya grafiknya paling tinggi. Jadi kalau kita lihat grafik paling tinggi yang paling mudah. Dalam deep structure memori manusia, mana yang memori paling banyak itu akan paling cepat diambil. Kenapa? Karena dia akan bypass kepada memori yang terbanyak. Jadi ini sebagai pembanding untuk perilaku. Nah, konsep tentang perilaku dan lain-lain kok kenapa saya bisa nyampaikan seperti itu? Konsep terjadinya sebuah perilaku atau behavior, baik itu untuk anak, remaja, dewasa dan lain-lain, nanti teman-teman bisa lihat di link video saya letakkan di deskripsi di bawah video saya. Jadi nanti bisa dipelajari itu bagaimana perilaku terjadi dan bagaimana perilaku dikuatkan. Nanti videonya linknya saya sertakan, karena itu video yang sudah agak lama beberapa waktu yang lalu, supaya nanti bisa ngalur. Loh, yang saya sampaikan bisa memahami. Kenapa? Karena bisa melihat video yang sebelumnya. Baik, sahabat NLP Indonesia, saya rasa untuk waktu santai pagi ini, saya pagi ini mau naik jeep. Naik jeepnya touring lumayan, ada sekitar 20 kilo, lewat bukit, lewat gunung, tanjakan, ya kita pacu adrenalin sedikit supaya lebih nyaman. Jangan lupa nanti kalau datang ke daerah sini, jangan lupa juga tour jeepnya di daerah Sekipan. Oke, sahabat NLP Indonesia semuanya, jangan lupa ini materi sangat bermanfaat untuk para orang tua.
sangat bermanfaat untuk para guru, bermanfaat untuk siapapun yang nanti ingin punya anak. Artinya dari semuanya kita yang punya anak, yang belum punya anak, yang mau punya anak, penting sekali dengan materi ini. Jangan lupa sharekan video ini, berikan komen, like, share kepada mereka semua sehingga mereka juga mendapatkan manfaat yang luar biasa. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, tidak bayar. Subscribe tinggal cuman klik subscribe, lonceng dibunyikan, dan setiap kali materi-materi update Anda akan selalu dapat notifikasi dari YouTube langsung. Oke, untuk para orang tua yang punya masalah dengan anak-anaknya, jangan sungkan, bisa ngubungin kita di 0812 261 0050. Wah mas, nanti dengan stafnya. Bukan. Nomor yang saya berikan, nomor saya pribadi, WhatsApp saya pribadi. Saya cuma ada satu nomor di 0812 261 0050. Saya tuliskan juga di bawah, boleh dikulik untuk lengkapnya. Oke, saya rasa salam sukses, sehat untuk Anda semuanya. Selalu kita bisa membimbing anak kita menuju kemuliaan, kesuksesan yang lebih besar. Anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang mulia, yang suksesnya sukses mulia di dunia dan di akhirat nanti. Allahumma amin. Semoga menjadi berkah untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.